GCers, keberhasilan Daud dalam menaklukkan musuh-musuhnya tidak semata hasil kecerdasan strategi militernya semata. Daud memiliki orang-orang perkasa atau para pahlawan di sekelilingnya. Siapakah mereka? Simak dalam fakta Alkitab kali ini. Daud dikelilingi oleh orang-orang gagah perkasa yang dalam bahasa Ibrani disebut Giborim. Alkitab memberitahukan pada kita, para pahlawan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kelompok 3 pahlawan atau triwira dan kelompok yang terdiri dari 30 pahlawan. 2 Samuel 23 ayat 8-39. Triwira dan kelompok 30 pahlawan adalah semacam pasukan elit dengan kemampuan tempur di atas rata-rata pasukan biasa. Triwira adalah kelompok pasukan paling elit dari semua pahlawan Daud. Triwira terdiri dari isi Baal, Eleazar, dan Sama. Isi Baal yang berasal dari Harmoni adalah kepala Triwira. Ia pernah membantai 800 orang sekaligus dalam suatu pertempuran dengan menggunakan senjata tombak. Selanjutnya adalah Eleazar bin Dodo dari Ahohi. Dia tinggal sendirian di medan pertempuran melawan orang Filistin setelah semua pasukan Israel mundur. Tetapi Eleazar berhasil membunuh banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tangannya seolah melekat pada pedang yang digenggamnya. Kemudian Sama, anak Age dari Harari. Ia mempertahankan ladang yang ditanami kacang merah dari aksi penjarahan orang Filistin. Sebelumnya, tentara Israel melarikan diri ketakutan setelah mereka melihat kedatangan orang Filistin. Sama mempertahankan sendirian ladang itu dan ia memukul kalah pasukan Filistin. 2 Samuel 23 ayat 8-12. GCers, Triwira juga memiliki kemampuan menerobos garis pertahanan musuh secara senyap. Taktik militer yang di zaman modern disebut stealth tactics. Daud dan pasukannya sedang bermarkas di Gua Adulam ketika Yerusalem dalam kepungan pasukan Filistin. Mereka berkemah di lembah Refaim. Daud merasa ingin meneguk air dari sumur yang ada di Bethlehem. Padahal wilayah itu berada dalam kendali Filistin. Tapi Triwira itu dengan gagah berani bergerak maju, menerobos pertahanan musuh menuju sumur di Bethlehem. Triwira berhasil membawa air yang dikehendaki oleh Daud. Daud sangat menghormati keberanian Triwira itu hingga ia tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. 2 Samuel 23 ayat 16. Pasukan elit Daud lainnya disebut kelompok 30. Alkitab tidak memberikan semua biografi ke-30 pahlawan Daud itu. Alkitab mencatat hanya beberapa dari mereka yang cukup menonjol kemampuan militernya. Abisai adalah saudara Yoab dan Asael. Ketiga bersaudara ini adalah anak dari adik kandung perempuan Daud yang bernama Zeruya. Mereka semua tergabung sebagai kelompok 30, pasukan elit Daud. Jadi Abisai adalah keponakan Daud. Alkitab mengatakan bahwa Abisai adalah kepala dari ke-30 pahlawan Daud. Abisai pernah membunuh 300 orang musuh dengan menggunakan senjata tombak. 2 Samuel 23 ayat 18. Benaya pernah membunuh 2 pahlawan Moab. Ia juga berhasil membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Ia menghampiri singa itu di sebuah lubang dan bertarung di sana. Benaya juga pernah membunuh seorang Mesir yang tinggi badannya 2,5 meter atau 7,5 kaki. Kepahlawanannya itu menjadikan Benaya orang yang dihormati dalam kelompok 30. GCers, Uria orang Het juga menjadi salah satu pasukan elit Daud dalam kelompok 30. Kita mengenal Uria sebagai suami dari Batsheba, perempuan cantik yang memikat hati Daud. Dan kecantikan wanita inilah yang membuat Daud tega mengkhianati dan membunuh Uria. GCers, Triwira dan kelompok pasukan 30 melakukan operasi militer di bawah kehendak Tuhan. Daud sebagai raja dan panglima tertinggi kerajaan berperan penting memenuhi kehendak Tuhan bagi pergerakan pasukannya. Triwira dan pasukan 30 adalah pemimpin-pemimpin perkasa di bawah kendali Daud. Mereka mendukung kekuasaan Daud serta bersedia menjaga tahta dan kerajaan Daud dari ancaman musuh. Di sisi lain, pencapaian Daud hanya mungkin karena dukungan setia dari para pahlawan perkasa tersebut. Daud adalah seorang pemimpin militer yang brilian, berhasil menaklukkan musuh-musuhnya, memperluas kerajaannya, dan membangun Israel sebagai bangsa yang tangguh. Tetapi pemimpin manapun, baik militer atau bukan, tidak dapat mencapai kebesaran tanpa jaringan pendukung yang kuat dan setia seperti Triwira dan kelompok 30. Daud bersama Triwira dan kelompok pasukan 30 merancang strategi perangnya di Gua Adulam. Daud tidak asing dengan Gua Adulam. Saat Daud dibenci oleh Saul,
ia melarikan diri ke gua itu. Adulam sebenarnya adalah sebuah kota di Yehuda pada zaman Alkitab. Awalnya adalah kota Kanaan, tempat kedudukan Hirah sang Adulam. Raja Adulam dikalahkan oleh Yosua dan kota itu disebutkan bersama dengan 13 kota lainnya sebagai bagian dari Yehuda. Wilayah ini berisi banyak gua yang bisa menjadi tempat pelindungan atau benteng alam. Kini, Adulam menjadi situs kota kuno. Wilayah itu juga menjadi kawasan pengembangan modern. Letaknya di bagian atas Hasefela, Israel Tengah. Di tempat itu terdapat gundukan Tel Adulam atau reruntuhan Adulam. Letaknya 36 km sebelah barat daya Yerusalem. Secara umum diterima sebagai situs kota kuno. GCers, dalam pekerjaan atau organisasi, kadang Anda menghadapi masalah dengan pemimpin atau anak buah yang Anda pimpin. Soal ketidaksetiaan, ketidakpatuhan, atau disiplin. Jika Anda merasa butuh seseorang untuk berbincang tentang pergumulan Anda, maka silakan hubungi Sahabat 24. Kami siap mendengarkan keluh kesah Anda dan berdoa bagi Anda. Dan jika Anda diberkati dengan fakta Alkitab kali ini, silakan tekan tombol like dan berikan komentar Anda di kolom komen yang ada di bawah. Kami juga mengajak Anda untuk bersama-sama memulihkan generasi bersama CBN Indonesia. Caranya, cukup dengan scan QR Code yang ada di layar atau klik link yang ada di deskripsi. God bless you!